Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di sesi pemaparan materi kita kali ini. Gini, coba deh kalian lupain sebentar teori-teori kaku yang mungkin lagi berseliweran di kepala kalian, karena hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dampaknya jauh lebih besar buat karir kalian ke depan. Kita bakal membahas sebuah topik yang punya efek riak luar biasa, etika dan profesionalisme dalam komunikasi bisnis. Percaya atau enggak, setiap pesan yang kalian kirim mulai hari ini, entah itu di kampus atau di dunia kerja nanti, itu bakal menentuin siapa kalian di mata dunia. Biar gampang, materi hari ini udah dibagi ke dalam 5 poin penting. Mulai dari fondasi etika komunikasi organisasi, lanjut ke kejujuran dan integritas pesan, terus kita bahas tantangan etika era digital, masuk ke privasi dan komunikasi krisis, dan terakhir, reputasi dan komunikasi profesional. Siapin catatannya ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Nomor 1. Fondasi Etika Komunikasi Organisasi, The Core of Professional Interaction. Mungkin banyak yang nanya, emangnya etika komunikasi itu apa sih? Nah, simpelnya, ini tuh seperangkat prinsip moral yang ngatur gimana kita nyampein dan nerima pesan secara benar, adil, dan pastinya bertanggung jawab. Kenapa ini penting banget buat kalian? Karena komunikasi itu bukan sekedar copy-paste isi kepala kalian ke orang lain loh. Ada konsekuensi sosialnya. Setiap email, setiap chat di grup kerja, atau obrolan pas meeting itu punya dampak nyata buat orang yang nerimanya. Mari kita bedah 4 nilai intinya yang bisa kalian jadiin semacam kompas moral. Ada kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan. Tapi kalau disuruh milih yang paling fundamental dari semua ini, ya pasti kejujuran. Ini tuh bukan sekedar aku nggak bohong ya. Ini soal keterbukaan tanpa manipulasi. Kejujuran itu fondasi yang absolut banget. Tanpa kejujuran, kalian nggak bakal pernah bisa ngebangun teamwork yang solid, apalagi dapetin kepercayaan sejati di tempat kerja. Lanjut ke bagian kedua. Nomor 2, kejujuran dan integritas pesan. Aligning words with actions. Pernah dengar pepatah talk is cheap? Nah, ada kontras yang tajam banget nih antara konsistensi dan inkonsistensi. Kata-kata kalian itu benar-benar nggak ada artinya kalau nggak didukung sama tindakan nyata. Kalau pesan kalian selaras sama tindakan, nah itu namanya konsistensi. Dan ini bakal ngebangun kredibilitas kalian. Tapi sebaliknya, kalau cuma retorika kosong alias inkonsisten, wah kalian bakal langsung hancurin kepercayaan dan bikin demotivasi orang-orang di sekitar kalian dalam sekejap. Dan jujur aja, konsekuensinya tuh nyata banget. Manipulasi data atau nutupin fakta itu bukan cuma sekedar sorry, hilaf. Ketidakjujuran kayak misalnya malsuin laporan atau nutupin blunder operasional yang fatal, itu bisa ngerusak seluruh iklim kerja dan bahkan bisa bikin rugi perusahaan secara finansial gede-gedean. Jadi, ibarat riak air kecil yang buruk tadi, tiba-tiba udah berubah jadi gelombang tsunami yang ngehancurin semuanya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Nomor 3, tantangan etika era digital, navigating the modern landscape. Coba deh, saya tanya langsung ke kalian. Menurut kalian, apa sih tantangan terbesar komunikasi di era digital sekarang ini? Coba inget-inget lagi kebiasaan kalian main sosmed tiap hari, gimana gampangnya kalian dapat dan nge-share info cuma lewat jempol di layar HP kalian. Setidaknya ada 3 realitas besar yang lagi kita hadapin bareng-bareng nih. Pertama, kecepatan sama volume informasi saat ini tuh gila-gilaan. Instan banget. Kedua, nah ini bahaya, disinformasi. Fakta yang cukup bikin merinding adalah algoritma zaman now itu mampu bikin info hoax atau menyesatkan viral jauh lebih cepat daripada fakta kebenarannya itu sendiri. Dan yang ketiga, jejak digital. Teman-teman, apapun yang kalian komunikasikan atau posting hari ini, itu bakal terekam secara permanen. Nggak bisa benar-benar dihapus. Jadi, poin krusialnya ada di sini nih. Batas antara ruang pribadi dan profesional di media sosial sekarang itu udah benar-benar ngeblur. Buat kalian, para calon profesional, kalian wajib ingat ini dari sekarang. Akun sosmed pribadi kalian itu sebenarnya adalah perpanjangan dari brand perusahaan tempat kalian kerja nanti. Suka nggak suka, kalian itu adalah representasi organisasi. Oke, kita beralih ke bagian keempat. Nomor 4, privacy dan komunikasi krisis, protecting data and managing disasters. Di era modern ini, perusahaan ngumpulin data yang jumlahnya luar biasa besar. Nah, ngelindungin privasi data klien atau data teman sekantor, itu bukan cuma tugasnya anak IT loh. Privasi data, kayak sekedar nggak sembarangan nge-share database kontak ke pihak luar, itu adalah kewajiban moral yang super penting. Penggunaan data apapun butuh banget yang namanya persetujuan transparan, keamanan yang ketat, dan pastinya tanggung jawab sosial. Terus, gimana kalau kejadian buruk beneran terjadi? Misalnya ada data bocor atau krisis di perusahaan. Percaya deh, saat darurat, strategi paling parah yang bisa dilakuin itu adalah nyembunyiin fakta.
Transparansi komunikasi krisis itu menuntut kita buat nyampein informasi secara jujur, terbuka, dan pakai empati. Cuma transparansi kayak gini yang bisa nenangin gejolak publik. Kalau malah milih defensif, wah itu sih malah nggak hancurin citra lebih dalam lagi. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Nomor 5, reputasi dan komunikasi profesional, the ultimate result of ethical practices. Saya tuh suka banget sama kutipan ini. Setiap karyawan adalah duta reputasi. Teman-teman mahasiswa, catat ya. Bentar lagi kalian bakal lulus, dan kalianlah yang bakal jadi wajah sekaligus suara buat perusahaan tempat kalian bergabung nanti. Cara kalian balas email, cara kalian ngobrol sama klien, atau sekedar gaya kalian diskusi pas meeting, itu semua secara langsung ngebentuk persepsi publik tentang tempat kerja kalian. Apalagi di zaman digital ini, reputasi tuh rapuh banget. Sesuatu yang udah dibangun capek-capek bertahun-tahun bisa langsung hancur berkeping-keping gara-gara satu kesalahan kecil yang viral di internet. Makanya, ini butuh manajemen yang proaktif, pesannya harus konsisten, dan kalian dituntut punya literasi digital yang tinggi banget buat bisa survive dari internet yang sifatnya permanen ini. Sebagai penutup pemaparan materi ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan yang mungkin agak bikin mikir keras ya. Nanti malam coba deh tanya ke diri kalian sendiri. Apakah jejak digital dan cara kalian komunikasi sama orang lain hari ini udah benar-benar nyerminin sosok profesional yang kalian pengenin esok hari? Pikirin baik-baik ya. Oke, makasih banyak udah gabung di sesi kali ini. Terus semangat belajarnya dan jadilah komunikator yang berintegritas tinggi.